Suatu hari, sepasang suami istri yang sudah memasuki masa tua dan baru saja menggelar acara ulang tahun pernikahan mereka. Sejak muda, mereka selalu bahagia dan selalu menjadi pasangan yang romantis hingga pada masa tua. Dan tak lama kemudian datanglah seorang janda ke kediaman pasangan tua itu. Nyonya Wenas datang berkunjung bermaksud untuk meminta maaf kepada pasangan suami istri itu karena tidak bisa hadir ke acara yang mereka gelar itu. Ibu seketika marah dan merasa kesal karena yang ibu tahu Nyonya Wenas tidak diundang oleh mereka untuk hadir ke acara ulang tahun pernikahan mereka. Nyonya Wenas ternyata adalah mantan kekasih Onda dan menjadi penyebab utama kemarahan ibu kepada Onda. Lalu, apakah yang akan terjadi di antara Onda dan ibu? Selamat datang, Nyonya. Iya, saya ucapkan selamat ya. Terima kasih. Maaf, Nyonya tamu bulon. Kau memang penumpang. Siapa bilang Nyonya pasti Nyonya Manganda Ralam? Saya, ini Nyonya Wenas. Oh, ya maksud saya Nyonya Wenas. Apa kabar suami Nyonya? Maaf, Nyonya. Saya, Nyonya Wenas telah ditinggalkan oleh suaminya sejak 11 tahun lalu. Maafkan saya, kau benar. Daya ingat saya jelek sekali. Maafkan Nyonya. Tidak apa, Tuan. Inang, Ya, Nyonya. tolong bawa kami ke dalam gedung. Baik, Nyonya. Baik-baik Nyonya. Berkat doa Tuan dan Nyonya, saya baik-baik. Tuan sendiri, Berkat doa Nyonya. Nyonya suka minum jeruk. minuman apa saja saya suka, tapi es susu saya paling suka. Saya sendiri tidak begitu, tapi Kita berdua minum jeruk saja. Kita berdua. Inang, Ya, Nyonya. tolong buatkan 2 jeruk hangat dan 1 es susu. 2 es susu dan 1 gelas jeruk hangat, masuk Nyonya. 2 jeruk hangat dan 1 es susu. Baik, Nyonya. bagaimana anak-anak ini di rumah? Saya, Nyonya Wenas dan suaminya tidak diberkahi putra. Mengapa komplain seperti itu? Maafkan Nyonya, maksud saya apa tujuan Nyonya datang kemari? Maaf, Nyonya. Suami saya terkadang terdengar sangat kasar. Padahal beliau adalah yang sangat lembut. Betul, Nyonya. Onda ini lelaki yang amat lembut, malah sangat ramah lembut. Onda pun selalu cermat dalam memilih kata-kata. Dan juga, saya kira ia tidak pernah pakai tanda seru selama hidupnya. Kalau begitu mari kita minum. Nyonya suka. Onda, kita baru saja memesan minuman. Kamu ini tingkahmu berlebihan sehingga memakan. Kau sendiri yang menyuruh saya agar berpura-pura tidak kenal dengan Nyonya itu. Iya, tapi kau kurang ajar. Susah. Kalau saya wajar, kau marah. Kalau saya berlebihan, kau juga marah. Kalau saya jemput di perpustakaan, kau juga marah. Saya heran bagaimana cara agar membuat kau tidak marah. Dan saya tidak mau marah agar membuat kau marah. Setidaknya berlakulah sedikit agak sopan. Saya coba. Kendurkan lagi sini. Udara sangat baik akhir-akhir ini. Di rumah Nyonya sering turun hujan. Iya, terutama belakangan ini. Memang musim hujan. Dan terutama kalau sore. Seperti di rumah kita, tidak begitu sayang. Iya, tentu saja. Jika di rumah kita turun hujan, di rumah kita pun turun hujan. Sebab kita satu kota, bahkan satu kecamatan. Memang satu kota, satu kecamatan. Tidak begitu, siapa Nyonya Wenas tidak begitu. Iya, betul. Kita satu kota. Kalau segitu satu kota, mari kita minum. Satu kota, mari. Silakan. Alangkah hangatnya di panas ini. Silakan, Nyonya. Nyonya tidak suka. Alangkah segarnya es susu ini. Sejak kapan Nyonya menyukai es susu yang segar ini? Saya suka sejak kemarin. Kami baru saja menyukai wedang jeruk yang hangat ini baru saja. Tidak begitu sayang. Iya,
Kalau boleh jujur, terus terang, saya sangat kagum pada Nyonya. Karena saya tidak pernah melihat Nyonya bertambah tua. Nyonya bisa saja. Saya betul-betul Nyonya. Ya sudah, kalau begitu biarkan saya berkata jujur juga. Nyonya semakin tua semakin cantik. Memang, maksud saya tua hanya apabila kita merasa tua, dan tua itu sendiri adalah suatu penjabaran. Tapi sayangnya penjabaran tersebut dilakukan oleh waktu, dan kita harus menerima kurang enak konsekuensinya. Saya kira tidak begitu. Tua adalah konsekuensi dari kesadaran kita. Ya kalau saja kita punya matematika, kita tidak akan pernah tua. Dan kalau saja kita punya jam, kita juga tidak akan pernah tua. Tapi kita punya matahari. Itu susahnya. Takdir. Kalau begitu, mari kita minum seakan kita tidak punya matahari. Alangkah sejuknya es susu ini. Alangkah hangatnya jeruk panas ini. Tidak begitu, sayang. Iya, Tapi kalau kita tidak punya matahari, kita pun tak akan pernah punya bulan. kita pun tidak akan pernah punya siang. Dan problematika semakin tambah parah. Kita tidak akan punya siang dan punya malam. Kalau begitu, Lebih baik memiliki matahari daripada tidak memiliki apa-apa. ya, dan itu berarti tua pun merupakan rahmat. Tidak, itu bukan rahmat, tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Mari kita minum lagi. Tua dan tidak tua, tetap saja sama. Kaktus contohnya. Iya, kaktus tanpa kaktus, kaku dan mendidih. Saya jadi teringat dengan Old Winnetou dan Shatterhand, di mana keduanya merangkak di padang rumput yang liar, menghantui udara dan membaui musuh. Atau bagaimana mereka mendengarkan bentakan-bentakan kuda musuh dari jarak bermil-mil. Kaktus-kaktus liar banyak bertumbuhan di Amerika. Indahnya. Apakah tidak indah kemeriahan flamboyan yang dapat menciptakan jalanan diselimuti senja? Saya kira lebih indah, juga lebih bermanfaat. Kita bisa berlindung di balik cahaya kuning merahnya. Tapi menurut saya, tambolnya terlalu mewah dan kurang sederhana. Kaktus yang selalu kesepian, Memang ia kurang dihiraukan orang. lantaran berbahaya. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang bunga bank saja? Ini lebih menyangkut kepentingan ekonomi kita. Sayang sekali, kita telah sepakat menerima kehadiran matahari, sehingga saya ini telah ditegur olehnya. Sudah cukup lama saya diam di sini. Saya minta diri sekali lagi, saya ucapkan ya, selamat atas perkawinan emas tuan dan Nyonya. Terima kasih atas kunjungannya, Nyonya. Terima kasih. Salam pada suami nyonya. Terima kasih, bisonku. Kenapa kau diam begitu? Sayang, kenapa kau begitu diam? Kau juga begitu. Kenapa? Kau yang kenapa? Sayang, tidak baik kita bumbui pesta emas dengan kata-kata seru. Kau sendiri yang membubuinya. Kau rusak bunga-bunga kita dengan kaktus-kaktus pacaran itu. Sejak muda kau begitu yakin seolah saya pernah punya hubungan dengan perempuan tadi. Saya heran, kenapa kau bisa menciptakan tokoh yang fantastis itu seolah nyata dalam hidup kau, sehingga tokoh itu mampu mempermainkan kau dan hidup kau. Bukan fantastis, tapi memang dia tokoh fantasi kau sejak kau muda. Kau bahkan menyuruh membawakan es susu begitu dia datang tadi. Siapa menyuruh Inem? Minuman apa? Iya, kau menyuruh Inem membawakan es susu begitu janda tadi datang. Tidak, saya tidak menyuruh Inem. Pasti kau menyuruhnya saat saya sudah menyapanya di ruang tamu dan kau pergi ke ruang baca. Tidak sayang, dari sini tadi saya langsung ke kamar membaca buku. Berlalu saya asik membaca buku mengenai para psikologi. Pada saat kau datang, tepat saya pada baris-baris mengenai telepati. Saya ingat betul. Bohong. Kalau kau tidak percaya, kau boleh memanggil Inam. Inam. Ya Tuan,
Inang, siapa yang menyuruh? Iya, saya yang tanya. Inang, Ya Nyonya, sudah berapa kali kau berbohong hari ini? belum sekalipun Nyonya. Jujur saja, toh tidak akan mengurangi penghasilanmu sepeser pun. Sejujurnya sudah 2 kali Nyonya. Nah, begitu lebih jujur. Apa saja? Yang pertama pada suami saya Nyonya. Itu tidak perlu. Yang kedua, Yang kedua pada suami saya juga Nyonya. jadi kau selalu berdusta pada suami sendiri. Tidak selalu Nyonya, kadangkala tidak lebih dari 3 kali sehari. Kenapa kau lakukan itu? Karena saya percaya suami saya pun melakukan hal yang sama. Kau berbohong tentang apa saja? Hampir segala hal, dari yang ringan hingga yang paling berat. Yang paling ringan misalnya, Pura-pura sakit, dan yang paling berat. soal sembahyang, Jika soal laki-laki, itu taruh tengah-tengah Nyonya. bagaimana? Saya pikir pertanyaan tadi sudah sangat amat pribadi Nyonya dan kurang sopan. Dasar Joko silam. Ya sudah, sekarang kau jujur. Siapa yang menyuruh kau membawakan es susu saat janda ternyata? Saya sendiri Nyonya. Kenapa justru es susu? Saya hanya asal saja Nyonya. Contoh halnya pada tamu yang sebelumnya saya buatkan es sirup dan Nyonya hanya diam saja. Apa ada hal yang perlu saya kerjakan lagi Nyonya? Begini, Baik Nyonya. berkomplot. Tidak baik mengada-ngada. Bahkan kau diam-diam memelihara kaktus dalam kaktus. Tidak perlu kaktus, tapi ada beberapa buah lain juga. Sayang, diamlah. Sayang, saya akan menyanyi buah-buah lagu sekali. Tapi kau mau diam. Sayang, diamlah. Malulah dengan anak-anak apabila nanti mereka datang. Sayang, diamlah. Jangan terus kau menangis. Jika kau terus menangis, tenggorokanmu bisa sakit dan nanti kau bisa batuk. Sayang, diamlah. Atau kau mau saya bacakan kitab suci, dongeng? Saya tidak akan diam. Meski kau membujuk saya dengan kamar, saya tidak akan diam. Baiklah, saya tidak akan berbuat apa-apa, tapi kau mau diam. Justru jika kau tidak berbuat apa-apa, saya akan tambah menangis. Tuhanku, kepala saya cuma satu, Tuhanku. Dan pusing. Andai saja saya punya 3 kepala, Tuhanku, mungkin saya tahu bagaimana cara membuat kau diam. Tapi kepala saya cuma satu, Tuhanku, dan itu dipenuhi oleh tangismu seperti sejuta lalat hijau, Tuhanku. Meskipun petir menambar saya tidak akan berhenti menangis. Katakan bidadari. Saya bukan bidadari. Katakan malaikatku. Saya bukan malaikat. Katakan dewiku. Saya bukan Dewi. Terserah siapa kau, tapi katakan. Saya ini istrimu. Baiklah, katakan istriku. Saya bukan istrimu. Tuhanku. Kau jahat. Kau bagaikan batu yang berhati perunggu. Kau rusak bunga-bunga percintaan kita dengan pacarmu yang berhati kaktus. Kau kejam, hatimu ular kobra. Tuhan masukkan dia ke neraka yang paling dalam. Doamu jahat. Biar. Kau ingin saya masuk neraka? Bukan, tapi ke neraka. Neraka yang paling neraka. Kau kejam. Dan kau sendiri? Ke surga. Kau egoistis. Iya. Kenapa kita tidak sama-sama satu tempat saja? Dia sudi. Kau rupanya ingin kita pisah. Iya, saya ingin kita pisah. Tapi kau tidak mengerti. Saya ingin kita cerai. Cerai? Iya, cerai. Sayang, tapi kau harus berpikir untuk sampai ke sana. Dalam soal percintaan, tidak perlu panjang pikir. Nanti, kalau saya panjang pikir, tidak jadi lagi. Tapi kau harus berpikir. Sama halnya seperti percintaan. Perceraian tidak harus banyak pikir. Kalau saya berpikir terus, nanti kalau kita tidak jadi cerai. Pokoknya hari ini kita harus cerai. Kita urus surat-suratnya. Lagi pula sekarang sudah terlalu siang. Dan saya kira kantor-kantor. Kalau kantor-kantor tutup besok pun jadi.
Tapi mulai malam ini saya tidak sudi tidur dengan sekamar dengan kamu. Silahkan kau tidur dengan rakyat-rakyat di ruang bacamu. Inam, Ya, Nyonya. Kamu dengar, Nita datang. Sayang, diamlah. Tidak mau. Nita datang. Saya tidak peduli. Sayang. Sayang. ada apa lagi, Pak? Kaktus dalam kaktus. Inam, Ya, Nyonya. apa Bapak dan Ibu bertengkar? Saya tidak tahu, Nyonya. Tapi tadi saya dengar mereka saling tangis-nangis. Ya sudah, kaktus dalam kaktus. Aduh, hidup itu ya, kalau nggak susah, ya susah banget. Orang-orang mah taunya kita hidup enak-enak aja. Padahal mah enak banget. Gimana nggak enak? Ngelap meja aja digaji. Hari demi hari, perceraian banyak terjadi. Mulai dari rasa cemburu yang belum tentu kebenarannya, dan dalam penyelesaiannya syarat dengan emosi, yang ada hanyalah saling baku lontar kejelekan pasangan. Lalu bagaimana dengan ucapan-ucapan manis mereka sebelum menikah? Apakah mereka akan menjilati lagi itu semua? Setidaknya bukan hanya diperuntukkan bagi yang sudah menikah saja. Kita yang belum menikah tentunya bisa menjadikan kisah ini sebagai modal dasar untuk lebih siap dan hati-hati dalam memilih pasangan ini. Tidak hanya manis di muka, tetapi cobalah menjadikan hidup ini manis di setiap waktunya, agar kata-kata perceraian tidak lagi terucap di kemudian